Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dini Anggraini dari program studi Pendidikan Anak Islam Usia Dini dan dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di pembahasan kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam bahasa Arab, yaitu mengenai isim ditinjau dari mufrad, musanna, dan jamak. Isim dalam bahasa Arab adalah kata yang menunjukkan makna benda, tempat, sifat, atau keadaan tanpa terikat dengan suatu, berbeda dengan fiil yang terikat waktu. Ditinjau dari segi jumlah, isim dapat dibagi menjadi 3 kelompok kategori, yaitu mufrad, musanna, dan jamak. Pembahasan pertama, isim mufrad. Isim mufrad dalam bahasa Arab adalah istilah yang merujuk pada kata yang menunjukkan satu benda, individu, atau konsep tanpa mengindikasikan jumlah. Kata ini merupakan bentuk tunggal dan tidak mengandung tambahan yang menunjukkan jumlah. Isim mufrad sering digunakan dalam kalimat untuk menggambarkan atau merujuk pada satu hal yang secara spesifik. Ciri-ciri isim mufrad. Yang pertama, tunggal, menunjukkan satu objek atau individu, dan yang kedua, tidak ada tambahan jumlah. Berbeda dengan bentuk musanna atau jamak, isim mufrad tidak memiliki akhiran khusus yang menunjukkan jumlah. Yang ketiga, dapat merujuk pada benda, sifat, tempat, atau konsep. Contoh isim mufrad. Berikut adalah beberapa contoh isim mufrad dalam bahasa Arab. Kitabun, sebuah buku. Ada juga manzilun, sebuah rumah, menunjukkan sebuah rumah atau menunjukkan individu, tidak menunjukkan dua ataupun lebih. Dalam penggunaan kalimatnya, isim mufrad digunakan dalam kalimat untuk menyatakan sesuatu secara jelas. Berikut beberapa contoh kalimat menggunakan isim mufrad. Haza kitabun, ini adalah sebuah buku, dan lain sebagainya. Isim mufrad sangat penting dalam komunikasi sehari-hari untuk merujuk pada objek atau individu secara langsung. Dan yang kedua ada isim musanna. Isim musanna dalam bahasa Arab adalah istilah yang merujuk pada kata yang menunjukkan dua benda atau individu. Isim musanna dibentuk dengan menambahkan huruf tertentu di akhir kata menunjukkan bahwa objek tersebut berjumlah dua. Dalam bahasa Arab, bentuk ini biasanya menggunakan akhiran alif dan nun atau dominan kepada ya dan nun. Ciri-ciri isim musanna. Yang pertama adalah menunjukkan dua. Isim musanna secara khusus merujuk pada dua objek atau individu. Yang kedua, akhiran tertentu, biasanya diakhiri dengan alif dan nun atau ya dan nun, tergantung pada perannya dalam kalimat. Yang ketiga, dapat merujuk pada benda, individu, atau konsep. Contoh isim musanna. Berikut adalah beberapa contoh isim musanna dalam bahasa Arab. Kitabani, dua buku. Manzilani, dua rumah. Begitu pula penggunaan dalam kalimat. Isim musanna digunakan dalam kalimat untuk menyatakan dua objek atau individu. Salah satu contohnya yaitu yajlisani fil fasl, yang dengan arti dua siswa itu duduk di kelas. Isim musanna sangat berguna dalam komunikasi untuk merujuk pada dua objek atau individu secara jelas. Yang ketiga ada isim jamak. Isim jamak dalam bahasa Arab adalah istilah yang merujuk pada kata yang menunjukkan lebih dari dua benda atau individu. Bentuk jamak ini digunakan untuk menyatakan jumlah yang lebih dari dua dan bisa membedakan menjadi dua jenis, jamak beraturan dan jamak tidak beraturan. Ciri-ciri jamak. Yang pertama, menunjukkan jumlah lebih dari dua. Isim jamak merujuk pada objek atau individu yang berjumlah lebih dari dua. Yang kedua, bentuk beraturan dan tidak beraturan. Jamak terbagi kepada dua bentuk,
Yang pertama, jamak beraturan biasanya mengikuti pola tertentu. Yang kedua, jamak tidak beraturan, tidak mengikuti pola umum dan harus dihafal. Yang ketiga, bisa juga merujuk pada benda, individu, atau konsep. Contoh isim jamak. Contoh isim jamak yang beraturan seperti kutubun. Buku-buku diambil dari kata kitabun. Ada juga asjarun. Pohon-pohon diambil dari kata syajarotun. Yang kedua, jamak tidak beraturan. Contoh dari jamak tidak beraturan seperti rijalun yang diambil dari kata rojulun. Dan jamak tidak beraturan ini tidak mengikuti pola umum dan harus dihafal. Begitu pula penggunaan dalam kalimat. Isim jamak digunakan dalam kalimat untuk menyatakan jumlah lebih dari 2. Berikut beberapa contoh kalimat menggunakan isim jamak seperti ar-rijalu fis-suq, para pria ada di pasar, yang terhubung dengan kalimat. Isim jamak sangat penting dalam komunikasi untuk menunjukkan jumlah yang lebih dari 2 secara tepat. Baiklah, selesai pula pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.